Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini, salam sukacita. Bertemu kembali kita dalam pendalaman pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-9 dengan topik melayani dan menyelamatkan. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena waktu yang istimewa ini kami boleh gunakan bersama-sama untuk memperdalam kebenaran firman Tuhan. Hadirlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu, terangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti dan mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Oke saudaraku, tentunya kita semua diberkati Tuhan, oleh karena Tuhan itu baik dan Dia senantiasa menuntun kita, sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudaraku, kutipan White di dalam buku Alfa dan Omega jilid yang ke-6, halaman 278, dia berkata, banyak orang yang merasa bahwa suatu kesempatan yang luar biasa bila mereka dapat mengunjungi tempat-tempat Kristus berada selama ia hidup di dunia ini. Berjalan di tempat yang ia jejak, memandang ke danau yang di tepinya ia suka mengajar, serta bukit-bukit dan lembah yang sering dipandangnya. Tetapi kita tidak perlu pergi ke Nazaret atau ke Kapernaum atau ke Betania agar kita dapat berjalan bersama dengan langkah-langkah Yesus. Kita akan menemukan jejak kakinya di sisi tempat tidur orang yang sakit, di pondok-pondok orang miskin, di lorong-lorong kota besar yang padat penghuninya, serta pada setiap tempat di mana terdapat hati manusia yang memerlukan penghiburan. Dalam berbuat seperti yang dilakukan Yesus ketika Yesus ada di atas muka bumi ini, kita akan berjalan pada langkah-langkahnya. Saudaraku, puji Tuhan, oleh karena mungkin saja kita memiliki kerinduan untuk bisa menjejakkan kaki di Betania, Kapernaum, Nazaret, dan lain sebagainya, di tempat di mana Yesus pernah ada. Tapi kita tidak perlu ke sana. Dengan kita datang menunjukkan simpati kita, melayani orang-orang yang membutuhkan, kita sedang berjalan pada langkah-langkahnya. Saudaraku, pada pelajaran kita saat ini, kita akan melihat ada 3 karakter utama yang kita akan temukan di dalam Yesaya pasal 41 sampai Yesaya pasal 45. Yang pertama, seorang hamba yang mewakili bangsa Israel. Kemudian yang kedua, seorang hamba yang diurapi, yaitu Mesias yang akan memiliki misi yang berat. Dan seorang pembebas yang diurapi, yang dinubuatkan dengan nama Koresi. Mari kita coba lihat beberapa pelajaran penting yang kiranya ini boleh mendorong kita untuk bisa memahami lebih dalam karakteristik dari pelayanan yang dibuat oleh Yesus sendiri. Pertama, bangsa hamba. Tidak diragukan lagi saudaraku, hamba ini mewakili umat Allah pada saat itu, Israel dan Yehuda. Kita dapat menyimpulkan bahwa referensi berikutnya tentang hamba dalam Yesaya mewakili juga bangsa Israel. Namun sebutan lain saudaraku merujuk pada seorang Mesias tanpa nama yang akan membebaskan Israel dan akan mati sebagai korban. Jadi saudaraku, ada 2 orang hamba dalam Yesaya. Yang pertama, umat Allah yang diselamatkan dan ditebus. Dan yang kedua adalah yang tanpa nama, dan ia adalah Mesias sang penebus. Kemudian poin yang berikut ialah Mesias hamba. Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Siapakah hamba tanpa nama ini, saudaraku? Dan apa misinya? Yesaya pasal 42 ayat yang pertama berkata, Dia membawa keadilan bagi orang bukan Yahudi. Kemudian Yesaya pasal 42 ayat 2 dan 4. Dia menggenapi tujuannya tanpa kekerasan. Ayat selanjutnya ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ia bertindak sebagai perjanjian antara Allah dan umatnya. Dan kemudian ayat yang ke-7.
Dia membawa terang dan harapan untuk menyembuhkan kebutaan dan membebaskan para tawanan. Saudaraku, luar biasa Mesias hamba ini. Hamba ini dia melakukan pekerjaan serupa dengan tunas dari tunggul Isai dan anak yang dijanjikan dalam Yesaya pasal 11. Oleh karena itu, hamba itu dialah Mesias yang kita sebut tadi, Mesias hamba Yesus dari Nazaret. Kemudian poin selanjutnya itu seorang Mesias pelepas. Yesaya pasal 45 ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Mengapa Allah menyebut Koresi, Raja Persia, sebagai Mesias yang diurapi? Di Israel ada dua jenis orang yang diurapi, yaitu imam dan raja. Selain itu, kadang-kadang Nabi juga disebut sebagai yang diurapi. Nah, boleh buka dalam 1 Raja pasal 19 ayat yang ke-16. Yesus adalah yang diurapi karena kesempurnaan. Ia adalah imam, dia adalah raja, dia adalah nabi. Namun, Koresi diurapi untuk memenuhi hanya satu dari peran tersebut. Dia adalah raja yang diurapi, yang dipanggil Tuhan untuk menjalankan misi khusus untuk membebaskan umatnya. Kemudian lebih lanjut, Yesaya pasal 44 ayat yang ke-8, akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci baiklah diletakkan dasarnya. Jadi saudaraku, baik Alkitab dan arkeologi mengkonfirmasi penggenapan nubuatan Yesaya tentang Koresi. Kores mengeringkan sungai Efrat untuk menaklukkan kota Babel. Yesaya pasal 44 ayat yang ke-27. Dia juga mengizinkan kembalinya orang-orang Yahudi ke Yerusalem dan menyediakan semua yang mereka butuhkan untuk membangun kembali bait suci. Jadi saudaraku, semua ini dinubuatkan 150 tahun sebelum itu terjadi. Hal ini menyebabkan beberapa orang menyangkal bahwa pasal-pasal ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Namun demikian saudaraku, gulungan laut mati menegaskan bahwa kitab Yesaya hanya memiliki satu penulis. Yesaya, nabi yang hidup pada abad ke-7 sebelum Masehi, yang diilhami oleh Tuhan. Saudaraku, dalam buku Pena Inspirasi, Conflict and Courage, September 8. Setelah raja itu, yaitu Raja Kores, melihat kata-kata nubuatan yang ditulis lebih dari 100 tahun sebelum kelahirannya, cara Babel harus ditaklukkan saat dia membaca pesan yang ditujukan kepadanya oleh penguasa alam semesta. Hatinya sangat tersentuh, dan dia bertekad untuk memenuhi misi yang telah ditetapkan ilahi tersebut. Dia akan membebaskan para tawanan, yaitu bangsa Israel. Dia akan membantu mereka memulihkan bait suci Allah. Dalam proklamasi tertulis yang diterbitkan di seluruh kerajaannya, Koresi menyatakan keinginan untuk mendukung kembalinya orang Ibrani dan untuk membangun kembali bait suci mereka. Luar biasa saudaraku. Sudah dituliskan jauh sebelumnya tentang Koresi, dan itu terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Misi yang berat bagi sang hamba. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Cukup mudah saudaraku untuk mengidentifikasi siapa hamba ini. Karena di ayat yang pertama, dia dipilih sejak dalam kandungan. Lukas pasal 1 ayat yang ke-31. Memiliki pedang tajam di mulutnya. Wahyu 1 ayat yang ke-16. Kemudian ayat yang ketiga, akan dimuliakan Allah. Lukas 3 ayat yang ke-23. Dan pekabarannya akan ditolak. Ayat 5, akan mengumpulkan suku-suku Israel. Ayat 6, menjadi terang bagi bukan orang Yahudi. Dan yang ke-7, akan dibenci dan disingkirkan. Saudara,
Meskipun misinya berat dan ditolak banyak orang, ia tidak menyerah. Berkat ketekunannya, ia dapat memberi kita penebusan yang kekal. Siapakah dia? Dialah Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yang mengarah kepada Mesias yang sesungguhnya. Dia akan datang melayani sebagai seorang hamba. Ellen G. White dalam buku Lift Him Up, 28 Mei, dalam sanubari Kristus, di mana bertahta keharmonisan yang sempurna dengan Bapa, terdapatlah kedamaian yang sempurna. Ia tidak pernah bersuka cita karena tepuk tangan atau sedih karena kecaman atau kekecewaan. Di tengah pertentangan terbesar dan perlakuan paling kejam, ia masih memiliki semangat yang teguh. Ketika kita dilahirkan dari atas, pikiran yang sama akan dibawa ke dalam diri kita yang dulu ada dalam diri Yesus. Pikiran yang menuntunnya untuk merendahkan dirinya agar kita dapat diselamatkan. Saudaraku, luar biasa. Yesus datang untuk melayani dan untuk menyelamatkan. Tatkala kita melihat dari nubuatan Nabi Yesaya, dia benar-benar hamba yang sudah dipilih sejak dari kandungan, dan dia juga akan dimuliakan nanti karena dia sedang membawa pekabaran, walaupun pekabarannya mungkin ditolak. Dia akan datang dan menyelamatkan kita. Dia sudah melakukan pelayanan di atas muka bumi ini. Dia sudah berikan contoh kepada saya dan saudara untuk melayani dan menyelamatkan. Ingat, tatkala kita datang untuk melayani Yesus, tujuan kita ialah agar banyak orang bisa diselamatkan. Seperti halnya misi Yesus, dia datang untuk melayani, dan dia rindu agar keselamatan boleh menjadi milik semua orang. Tetapi banyak yang menolaknya. Saat ini panggilan disampaikan kepada kita. Tatkala Mesias yang adalah pelepas itu sendiri, pembebas kita dari dosa, sedang mengetuk pintu hati saudara, memanggil saudara, maukah saudara datang memberikan hati saudara untuk terus melayani? Bagaimana caranya saya harus melayani? Saudaraku, di dalam buku Pena Inspirasi, di Desire of Ages, sudah memberikan kita gambaran sekilas bagaimana kita harus melayani dengan cara Yesus. Kita datang ke tempat-tempat tidur orang sakit, kita sudah melayani Yesus. Kita datang di pondok-pondok orang miskin, kita sudah melayani dia. Bahkan kita datang kepada hati yang mau menerima akan kebenaran Kristus, kita sudah melayani Kristus. Saudaraku, Yesus rindu agar kita boleh melayani dan menyelamatkan banyak orang. Maukah di antara kita menjadi seorang hamba yang mungkin akan menderita, tapi tujuan kita mulia? Kita mau melayani Yesus dan kita mau menyelamatkan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita akan tetap menjadi umat-umat Tuhan yang senang melayani, dan terus melayani sampai Yesus datang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami rindu untuk melayani Engkau seperti Engkau ketika ada di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk gambaran sang hamba yang sudah memberikan contoh yang terbaik bagi kami dalam pelajaran kami. Biarlah kami boleh jadi umat Tuhan yang rendah hati. Kami boleh datang menyelesaikan misi Yesus untuk membawa banyak jiwa ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau akan perjelas akan kebenaran firman yang sudah kami terima. Dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.